Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal tugas proyek pemrograman PL/SQL dengan mengambil judul pembuatan database sederhana untuk mengelola sistem informasi perpustakaan mini dengan MySQL. Adapun anggotanya adalah saya sendiri, Rizka Apriliani, dan rekan saya. Asri Ruskin. Selanjutnya, saya akan langsung mempresentasikan tentang hasil dari proyek yang kami jalankan. Didahului dengan latar belakang. Adapun latar belakangnya adalah pengelolaan data perpustakaan secara manual seringkali menyebabkan proses peminjaman dan pengembalian buku menjadi kurang efisien. Proses pencarian buku dan pencatatan peminjaman sering menimbulkan kesalahan dan memakan waktu untuk mengatasi masalah ini. Dibutuhkan sistem yang dapat mengelola informasi perpustakaan secara lebih otomatis dan struktur. Oleh karena itu, proposal ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan berbasis data menggunakan MySQL yang dapat mengelola data, buku, anggota, peminjaman, serta pengembalian secara lebih efisien. Serta untuk tinjauan pustakanya adalah MySQL, merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan secara luas untuk aplikasi berbasis web maupun desktop karena kemampuannya dalam menangani transaksi data besar secara efisien. Penggunaan MySQL dalam sistem informasi perpustakaan akan memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara terstruktur dengan fitur-fitur seperti pencarian buku, pencatatan peminjaman, serta laporan yang lebih akurat. Referensi-referensi yang digunakan dalam proposal ini antara lain adalah Sulistyo pada tahun 2021, Hendrawan tahun 2020, serta Rahmawati 2022, yang membahas pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis database. Kemudian untuk metode penelitian sendiri itu, kami menggunakan analisis kebutuhan sistem, di mana dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan fitur data sistem, seperti peminjaman dan pengembalian buku, serta pencarian data sistem, perancangan database. Dengan membuat diagram entity relationship diagram, untuk mengembangkan entitas, semisal buku, anggota, peminjaman, detail peminjaman, kategori, serta penerbit. Dan relasi antar entitas tersebut implementasi database di MySQL dengan menggunakan SQL untuk membuat tabel yang diperlukan. Berdasarkan desain ERD, contoh tabel yang perlu dibuat adalah tabel buku untuk menyimpan informasi buku, pengelolaan data, dengan mengimplementasikan query SQL untuk melakukan operasi create, read, update, delete pada data perpustakaan. Dokumentasi dengan menyusun dokumentasi sistem yang mencakup panduan pengguna dan struktur database. Adapun untuk perancangan database, yaitu struktur database terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Tabel anggota menyimpan data seperti ID anggota, nama, alamat, email, serta nomor telepon. Tabel buku mencatat data penting tentang buku, termasuk ID buku, judul penulis, kategori, penerbit, serta tahun terbit. Tabel peminjaman menyimpan informasi mengenai transaksi peminjaman, termasuk ID peminjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status peminjaman. Tabel detail peminjam, yaitu tabel kategori, dan tabel penerbit. Relasi antara tabel anggota dan buku melalui tabel peminjaman mengatur data peminjaman buku oleh anggota. Selanjutnya kami akan memasuki penjelasan dari ERD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan, Asri. Oke, akan saya mulai. Untuk ERD-nya sendiri, kami akan membuat 6 tabel entitas. 6 tabel atau 6 entitas, yaitu penerbit, buku, peminjaman, kategori, detail peminjaman, dan anggota. Untuk penerbit sendiri, ada atributnya ada ID penerbit dengan tipe data in atau integer. Ini untuk memasukkan atau menginput angka. ID penerbit ini sebagai primary key. Kemudian ada nama penerbit dengan tipe data varchar dengan jumlah karakter yang bisa dimasukkan maksimal 100. Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar juga, dan telepon dengan tipe data varchar. Kemudian ada buku dengan atribut atribut ID buku dengan tipe data yang sama, yaitu integer sebagai primary key. Kemudian judul buku dengan tipe data varchar, dan ada ID kategori dan ID penerbit sebagai foreign key. Kemudian penulis dengan tipe data varchar, tahun terbit atau dengan tipe data year atau tahun, kemudian jumlah dengan tipe data in, yaitu angka. Selanjutnya ada peminjaman. Nah, peminjaman di sini ada ID peminjaman. ID peminjaman dengan tipe data integer ini sebagai primary key. Kemudian ID anggota dengan tipe data integer sebagai foreign key. Ada tanggal peminjaman, date, kemudian dengan tipe data date, maksudnya date itu tanggal, kemudian tanggal kembali dengan tipe data yang sama, yaitu date, dan status enum. Nah, status di sini terdiri dari 3, yaitu sedang meminjam, kemudian kembali, dan terlambat. Selanjutnya ada anggota. Di anggota ini ada ID anggota dengan tipe data integer, sama dengan yang tadi sebagai primary key. Kemudian nama anggota dengan tipe data varchar, kemudian alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada detail peminjaman, ID detail dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian ID peminjaman dengan ID buku sebagai foreign key, dan jumlah
dengan tipe data integer. Selanjutnya ada kategori dengan tipe ID kategori dengan tipe data integer. Nah, ini termasuk primary key, kemudian nama kategori. Nah, untuk relasi dan kardinalitas pada IRD diagram perpustakaan mini ini, yang pertama ada penerbit dan buku. Nah, penerbit dan buku ini memiliki relasi one to many atau satu ke banyak. Penerbit ini dapat menerbitkan banyak buku, tetapi setiap buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit. Kemudian kategori, tabel kategori, dan buku. Untuk kategori dan buku ini memiliki relasi atau hubungan one to many, di mana satu kategori atau satu ke banyak penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Selanjutnya, ada peminjaman buku dan detail. Peminjaman buku dan detail peminjaman. Nah, ini relasi buku. Buku memiliki relasi one to many. Buku memiliki relasi one to many dengan detail peminjaman. Artinya, setiap buku dapat dipinjamkan oleh banyak orang, tetapi setiap detail peminjaman hanya terkait dengan satu buku. Selanjutnya ada anggota dan detail peminjaman. Anggota dan detail peminjaman. Ini memiliki relasi one to many atau satu ke banyak dengan setiap anggota dapat melakukan banyak peminjaman, tetapi setiap detail peminjaman hanya terkait dengan satu anggota. Kemudian peminjaman dengan peminjaman detail, ini relasinya satu ke satu dengan detail peminjaman. Artinya setiap peminjaman ini hanya memiliki satu detail peminjaman, dan setiap detail peminjaman hanya terkait dengan satu peminjaman. Nah, penerbit dapat menerbitkan buku dalam berbagai kategori, anggota dapat melakukan peminjaman dengan detail peminjaman yang berisi informasi mengenai buku yang dipinjam dan jangka waktu yang peminjaman. Kemudian selanjutnya ada flowchart atau diagram alir. Flowchart dalam pembuatan database ini pertama mulai, kemudian tahap kedua penyusunan proposal dengan menentukan tujuan dan ruang lingkup database. Jadi pada penyusunan proposal ini kita menyusun kerangka proposal terlebih dahulu. Selanjutnya tahap ketiga ada analisis kebutuhan sistem. Nah, analisis kebutuhan sistem ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan data yang diperlukan. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mendesain IRD, merancang IRD. Merancang struktur data dan hubungannya. Nah, di sini akan dibuat database dalam bentuk tabel beserta entitas dan atributnya, kemudian implementasi database. Di implementasi database ini, desain yang telah kita rancang tadi, kita implementasikan semuanya, baik itu tabel, atribut, entitas juga masuk di sini. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, apakah implementasi berhasil? Ini decision atau keputusan. Jika implementasi berhasil, maka lanjut ke pengelolaan mengelola query. Jika tidak, maka kembali ke implementasi database, yang artinya terdapat kesalahan pada implementasi database. Kemudian kembali lagi ke apakah implementasi berhasil. Dan akan terus seperti itu sampai implementasinya berhasil. Dan lanjut ke pengelolaan query. Setelah pengelolaan query, ada decision lagi atau keputusan. Apakah data berhasil dikelola? Jika ya, berarti lanjut ke tahap selanjutnya. Jika tidak, maka kembali ke implementasi database. Seperti yang tadi, berarti ada kesalahan di implementasi database-nya. Nah, jika telah selesai, maka kita bisa screenshot atau dokumentasi hasil dari database yang telah dibuat dan membuatnya dalam bentuk proposal atau laporan. Dan selesai. Selanjutnya, implementasi database. Nah, di sini saya screenshot satu pembuatan, yaitu tabel anggota dan pembuatan di query MySQL Workbench, yaitu create database. Pertama, kita membuat database perpustakaan mini dengan nama perpustakaan mini, kemudian kita gunakan database ini untuk selanjutnya kita mencantumkan atau mengisi dengan tabel dan atribut lainnya. Selanjutnya, kita create table atau membuat table anggota seperti yang dijelaskan sebelumnya di IRD. Ini ada ID anggota dengan tipe data, integer, auto increment, dan sebagai primary key. Kemudian ada nama anggota sebagai varchar, alamat dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar. Nah, ini untuk dokumentasi screenshot dari hasil tabel yang telah dibuat di database. Terdapat 6 tabel karena terdapat 6 entitas. Seperti yang disebutkan tadi, di sini ada anggota, ada tabel anggota, buku, detail peminjaman, kategori peminjaman, dan penerbit. Dan ini tabel untuk setiap entitasnya. Ada anggota, ada buku, kategori penerbit, dan peminjaman dan detail peminjaman. Kemudian insert data. Nah, insert data ini kita akan memasukkan data ke entitas atau tabel yang telah kita buat tadi. Insert into kategori dengan nama kategori values. Nah, di sini di dalam kategori atau genre kita dimasukkan 8 genre, yaitu fiksi, non-fiksi, edukasi, komik, novel, romansa, humor, dan misteri. Kemudian insert data ke tabel penerbit, insert into penerbit dengan nama penerbit, alamat, dan telepon. Di sini ada Gramedia dengan alamat dan nomor teleponnya, kemudian Erlangga dengan alamat dan nomor teleponnya juga, selanjutnya Misan sama dengan alamat dan nomor teleponnya juga. Nah, ini untuk dokumentasi hasil dari insert datanya. Selanjutnya pengelolaan database
Nah, pengelolaan database atau query ini, kita akan menampilkan informasi peminjaman dengan detail anggota dan buku di sini. Bisa dilihat outputnya di sini ada Henry Cavill yang meminjam Cantik Itu Luka dengan jumlah 1, tanggal pinjamnya 2024 bulan 11 tanggal 1, kemudian tanggal kembalinya 2024 bulan 11 tanggal 8 dengan status kembali dan seterusnya. Dan untuk keterangan nol di sini berarti belum sedang dipinjam, belum ada keterangan. Selanjutnya menampilkan status peminjaman di sini bisa dilihat outputnya kembali 1, dipinjam 1 dan terlambat 1. Nah, untuk pengelolaan database query dilanjutkan dengan operasi CRUD atau create, read, update, and delete. Update tabel anggota dengan menambahkan satu anggota baru dan kolom email setiap anggota. Jadi kita akan menambahkan satu anggota baru yaitu Emma Watson, di mana di tabel anggota itu terdapat atribut nama anggota, alamat, nomor telepon, dan email. Dan di sini juga kita akan menambahkan atribut email pada tabel anggota. Nah, di sini saya update juga karena kita sudah menambahkan atribut email di tabel anggota, maka kita akan menambahkan email dari masing-masing anggota. Bisa dilihat outputnya di sini Henry Cavill lengkap dengan dan 3 anggota lainnya lengkap dengan emailnya. Selanjutnya ada laporan dan dokumentasi. Setelah pengujian, sistem atau database akan dievaluasi untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dokumentasi juga disusun untuk membantu pemeliharaan dan